Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar, Tuhan yang wahyukan buat kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita masih melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sampai pada Roma 2, ya, Roma 2 ayat yang ke-17 sampai dengan 29. Mari saya akan bacakan dulu Roma 2 ayat 17 sampai 29. 17-18 dulu ya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Bapak Ibu Saudara, di pembahasan minggu lalu kita sudah membahas bahwa Paulus dengan panjang lebar membahas bahwa kalau orang Yahudi ya memiliki Taurat pada loh batu yang diturunkan melalui Musa, maka orang non-Yahudi itu juga memiliki Taurat yang diukir dalam hati nurani mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sulit untuk mengikuti live study yang ini kalau Bapak Ibu belum mendengarkan penjelasan yang minggu lalu. Nah, jadi saya mengencourage ya, khususnya kita akan masuk dalam kitab Roma ini ya, kita sudah masuk dalam kitab Roma. Kitab Roma ini pembahasan teologi Paulus, jadi agak sulit kalau kita mendengarnya secuplak-secuplak. Karena ini akan saling bertalian satu sama lain. Sebaiknya dirunut dengernya ya dari Roma 1. Nah, tetapi khususnya dalam pembahasan ini Bapak Ibu perlu mendengar dengan seksama pembahasan minggu yang sebelumnya supaya kita nyambung Bapak Ibu. Nah, orang Yahudi memang punya Taurat dari loh batu. Tetapi orang non-Yahudi itu punya Taurat dalam loh hati. Nah, tuntutan Taurat dalam hati mereka itulah yang akan dihakimi. Itulah yang akan menjadi hakim nanti. Yang menjadi hakim Tuhan, tetapi ukuran yang dihakimi adalah Taurat yang ada dalam hati mereka. Nah, setelah Paulus menjelaskan tentang orang-orang non-Yahudi di ayat-ayat yang sebelumnya, sekarang Paulus secara spesifik mau bicara dengan orang Yahudi, di mana mereka merasa memiliki Taurat. Tapi coba kita lihat ya, orang Yahudi itu memang bangga saudara, bermegah bahwa mereka punya Taurat, bermegah bahwa mereka bangsa bersunat, karena ini masalah covenant ya. Mereka selalu punya kebanggaan bahwa mereka adalah bangsa eksklusif pilihan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, di mata orang Yahudi, sebaik-baiknya saudara, sebaik-baiknya kita ini bukan bangsa pilihan Tuhan dan gak dianggap sama mereka. Mereka hanya berpikir, mereka hanya merasa hanya mereka yang dipilih oleh Tuhan. Mereka punya hak VIP, punya hak eksklusif. Dan kita tidak bisa pungkiri, memang mereka bangsa pilihan Tuhan. Nah, tetapi jangan lupa, saya juga sudah menjelaskan berkali-kali apa maksudnya bangsa pilihan Tuhan. Ya. Bangsa pilihan Tuhan kepada orang Israel, melalui bangsa Israel, Mesias dilahirkan. Ya, Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Yesus tidak lahir sebagai orang India, orang Chinese. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka diberikan Taurat. Ya. Sehingga karena mereka punya Taurat, mereka punya firman, mereka jadinya merasa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mereka jadi tahu, saudara. Kalau bangsa lain yang Tauratnya dalam loh hati, itu mungkin masih meraba-raba. Tapi kalau bangsa Israel punya clear guideline, punya guideline yang sangat jelas. Nah, ayat 19 dan 20.
dan yakin bahwa engkau penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Nah bahkan saudara ya, karena mereka punya Taurat, mereka itu seharusnya memang jadi penuntun orang buta. Karena mereka punya Taurat. Taurat itu firman, firman itu terang. Harusnya mereka yang menuntun orang buta dalam kegelapan. Tadi saya katakan bangsa lain, Taurat dalam hati hanya meraba-raba. Tidak clear, tidak terang, tidak jelas. Nah bangsa Israel ini punya satu kejelasan. Nah bahkan karena mereka punya firman, punya Taurat, mereka juga merasa paling pandai dan tahu kebenaran karena mereka memiliki semua itu. Nah nanti kita lihat persoalannya saudara. Yes, faktanya memang mereka punya terang, mereka harus menuntun. Yes, faktanya mereka punya kebenaran, mereka harusnya mengajarkan kebenaran itu. Tapi nanti kita lihat persoalannya, mereka hanya sampai pada tahap merasa. Nah coba kita lihat dulu 21 sampai 24. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau berkata jangan berzina, kenapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Sebab ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Nah ini persoalannya. Betul nggak mereka punya terang? Punya. Betul nggak mereka harusnya bisa menuntun orang buta? Betul. Tapi mereka sendiri biar udah punya terang tetap buta. Ini yang jadi persoalan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Kamu mengajar jangan mencuri, kamu sendiri mencuri tuh. Gimana coba? Ini kan jadi orang buta menuntun orang buta. Akhirnya mereka hanya merasa punya terang karena mereka sendiri tidak hidup dalam terang. Harusnya mereka hidup dalam terang, kemudian mereka menuntun orang buta yang dalam kegelapan. Kenapa jadi orang buta menuntun orang buta? Karena mereka hanya merasa hidup dalam terang, tapi hidupnya tidak dalam terang. Makanya orang yang merasa selalu paling bahaya, karena kalau cuma merasa berarti belum. Merasa benar berarti tidak benar. Kalau sudah benar tidak perlu lagi merasa benar. Merasa kaya berarti belum kaya. Karena kalau sudah betul-betul kaya, orang kan nggak perlu merasa kaya. Ya Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami ya. Mereka punya ortodoksi, tapi mereka tidak punya yang namanya ortopraksis. Sehingga apa yang mereka ajarkan itu hanya teori belaka. Mereka tidak bisa menuntun bangsa-bangsa lain yang ada dalam kegelapan karena mereka sendiri hidup dalam kegelapan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena apa? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yes, karena mereka punya Taurat, mereka yang menduduki kursi Musa. Musa itu guru bangsa Yahudi, dikenal sebagai guru yang paling agung. Ya. Saya udah suka cerita ya, kalau ditanya siapa raja yang paling dikagumi Daud, siapa bapak mereka? Abraham. Siapa nabi yang paling besar? Elia. Tapi kalau soal siapa guru yang paling dihormati, itu Musa. Sebab dari Musa Taurat diajarkan, Torah diteruskan.
Dan mereka harusnya duduk di kursi Musa. Memang mereka pantas untuk duduk di kursi Musa. Kan bangsa lain tidak punya Taurat, mereka yang punya Taurat. Jadi mereka yang harusnya mengajarkan. Tapi persoalannya, kata Tuhan bilang, udah kamu dengerin aja ajarannya, tapi perbuatannya jangan. Karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukan. Ini satu ungkapan yang miris. Ya. Satu ungkapan yang miris. Ini sama saja dengan travel agent. Jual ke saudara tiket ke Amerika. Dianya ikut ke Amerika nggak? Nggak ikut, saudara. Ya. Hanya jual tiketnya saja. Jualan tiket ke Eropa. Ya saudara beli. Mereka ikut enggak, karena mereka cuma jualan doang. Nah akhirnya orang Farisi seperti ini, kayak travel agent tadi, cuma jualan Taurat doang. Apakah mereka hidup di dalamnya? Tidak. Ini yang dikecam juga oleh Paulus. Kalau kita balik ke awal, oh iya, memang kamu itu punya Taurat. Kamu harusnya yang mengajar mereka. Ya. Nanti di akhir kamu yang bersunat. Tapi kamu gak hidup di dalamnya, jadi percuma. Saudara, ortodoksi tanpa ortopraksis itu hal yang sia-sia. Itu hal yang tidak benar. Kebenaran ada 4 ya. Ortodoksi, ortopraksis, ortopati, motivasinya, ortolatri, siapa yang jadi pusat penyembahan kita. Nah khususnya untuk orang-orang Yahudi, ini sedang dikritisi oleh Paulus. Kamu sibuk ngajarin, kamu merasa punya ajarannya, tapi kamu gak hidup di dalamnya. Nah coba kita teruskan dulu, ayat 25 dan 26. Sunat memang ada gunanya jika kamu menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar Taurat, ya sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang bersunat? Itu ayat yang ke-26. Jadi sunat ada gunanya nggak? Ada, jika kamu hidup dalam kebenaran. Kalau enggak, ya nggak ada gunanya. Baptisan ada gunanya nggak? Ada, itu tanda kita milik Kristus. Tapi kalau habis dibaptis kita hidup tidak dalam kebenaran, ya tidak ada gunanya, Bapak Ibu ya. Nah itu kan sama aja ya, sama ya. Nah sebenarnya dari tadi yang kita bahas, punya ortodoksi tapi nggak punya ortopraksis. Ini nih senada dengan apa Bapak Ibu? Bukankah ini senada dengan kitab Yakobus? Iman tanpa perbuatan mati. Mereka merasa punya iman, tapi nggak punya perbuatan. Ini kan yang dikritisi oleh Yakobus. Ingat, Yakobus itu menulis untuk orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Taurat, yang sudah mengenal Allah yang benar. Kepada itulah Yakobus menulis. Maka selalu sekali lagi saya ingatkan ya, jangan mempertentangkan kitab Roma dan kitab Yakobus. Pertentangan itu baru ada di abad 16. Makanya Martin Luther dalam catatan sejarah, dia menolak kitab Yakobus. Aduh saudara, kalau ada pendeta zaman sekarang, jangankan nolak kitab Yakobus. Taruhlah nolak kitab Kidung Agung atau tolak kitab Rut. Wah dia kalau nggak dibilang, langsung dibilang bidat dan sesat. Yakobus, nah Martin Luther itu nolak kitab Yakobus. Nah ini yang saya harus ingatkan berulang-ulang. Sekarang kita sudah era ekumenis, jangan ada lagi permusuhan. Memang pada saat itu mungkin ada praktek-praktek penyelewengan, di mana seakan-akan dosa bisa dibeli dengan surat indulgensia.
Seakan-akan lewat perbuatan itu bisa membeli pengampunan dosa. Maka Martin Luther menolak hal tersebut. Lalu dia lihat, wah iya nih, kitab Yakobus bertentangan dengan kitab Roma. Sebenarnya nggak bertentangan, ya konteksnya beda. Ya, konteksnya beda. Ilustrasi yang selalu saya gunakan, kalau saudara punya 2 anak, satu tinggal di Alaska, negara musim dingin, satu tinggal di Dubai. Terus saudara tulis surat kepada yang di Alaska, nak, jangan lupa ya pakai baju 3 lapis. Kepada yang di Dubai, jelas saudara, nak, lagi panas pakai celana pendek aja. Ya. Lalu surat saudara ditemukan 1000 tahun kemudian, ya, atau nggak usah 1000 deh, 100 tahun deh, atau 50 tahun kemudian, tanpa orang tahu, satu tinggal di Dubai, satu tinggal di Alaska. Lalu mulai pada berkelahi. Ada yang nolak surat ke Dubai karena nggak sesuai. Masa harusnya pakai baju tebel dong, masa disuruh pakai celana pendek? Jadi dipertentangkan, kan konyol saudara. Kan konyol, itulah anakronisme sejarah. Kita nggak perlu ikut-ikutan yang kayak begitu. Karena tulisan-tulisan Bapak Gereja tidak pernah ada satupun yang mempersoalkan antara iman dan perbuatan. Dan sebenarnya kalau kita teliti kitab Roma di sini, kita juga akan melihat bahwa Paulus tidak pernah mentertentangkan juga kan? Ya. Paulus justru hendak menekankan juga kalau perbuatan tidak sesuai dengan keyakinan iman, maka keyakinan itu hanya palsu, itu iman palsu, itu hanya iman fantasi, bukan iman sungguhan. Betul bahwa mereka selalu menyebut diri kami bangsa bersunat. Itu penting, kenapa? Sebab sunat itu covenant, perjanjian dengan Allah. Bangsa pilihan, mereka yang dipilih Tuhan, dipilih untuk apa? Untuk punya perjanjian yang ditandai dengan apa? Dengan sunat. Dan dibuktikan dengan diturunkannya Torah. Tapi persoalan mereka cuma satu. Mereka sibuk dengan status, aku bangsa pilihan, aku bangsa bersunat, aku punya perjanjian. Tapi mereka tidak hidup dalam perjanjian itu. Itu masalahnya. Banyak orang sibuk dengan status tapi tidak hidup sesuai dengan status itu. Yang mereka terus persoalkan dan banggakan hanyalah status lahiriah. Tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan status mereka. Itu yang jadi persoalan. Saudara, percayalah, status lahiriah itu tidak penting sih kalau kita nggak hidup sesuai dengan status itu. Kalau kita selalu, wah, status saya orang terhormat, tapi hidupmu tidak terhormat, apalah gunanya itu? Bukannya status tidak penting, saudara. Status itu penting. Jangan nanti dibilang status tidak penting. Enggak. Ketika Yesus membeli kita, kita menerima dia. Yohanes 1 ayat 12, kamu diberi hak sebagai anak Allah. Kata kuasa di situ exousia. Diberi hak, diberikan status. Dari anak kegelapan dibeli, diubah jadi anak Allah. Tapi status itu jadi nggak ada guna kalau kita tidak hidup sesuai status yang kita miliki. Jadi persoalannya memang di sini, ya. Mereka sibuk dengan status, tetapi mereka tidak mau hidup sesuai dengan status mereka. Yang benar gimana? Ingat ya, status bukan yang nggak penting, status penting. Tapi kita harus hidup sesuai dengan status kita. Kalau enggak, iman kita itu hanya fiktif, hanya fantasi. Ayat 27, jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Jadi jangan jumawa, kata Paulus, dengan status kelahiran. Jangan jumawa dengan status kelahiran sebagai umat pilihan. Sekalipun memiliki status tersebut, bila hidupnya tidak bersesuaian dengan status itu, maka tidak diperhitungkan sama sekali status itu oleh Tuhan. Ya,
Makanya dikatakan, sekalipun orang yang tak bersunat tetapi melakukan, orang yang tak bersunat itu orang yang gak punya perjanjian, bukan orang Yahudi, tapi mereka hidup sesuai dengan tuntutan hukum Taurat yang ada dalam hati mereka, maka secara tidak langsung mereka hidup seturut firman Tuhan, walaupun mereka tidak punya clear guideline, mereka hanya meraba-raba tapi bisa hidup sesuai. Justru mereka yang akan menghakimi kamu, yang punya hukum tertulis yang clear, yang terang, dan yang bersunat, tapi hidup berkebalikan. Ini yang ditentang oleh Paulus. Ini yang dilawan habis-habisan. Nah, ini menarik, ayat 28-29 sebagai penutup. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Disinilah Paulus memperkenalkan Israel rohani dan sunat rohani. Di sini nanti kalau kita bahas terus ke belakang, ya, dan kalau kita lihat kitab Galatia, disinilah bahwa bukan soal status lahiriah lagi, ya, bukan soal sunat lahiriah lagi, tetapi batiniah yang hidup di dalamnya. Sebenarnya ini senada dengan yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Di situ Tuhan sedang mengkritisi orang-orang Yahudi. Kamu merasa kamu keturunan Abraham, tapi kamu gak hidup seperti Abraham loh. Kamu gak hidup seperti Abraham. Nah, ini kan yang dipersoalkan sama Yesus. Justru siapa yang dikatakan sebagai keturunan Abraham? Orang-orang yang mencontoh imannya Abraham. Nah, jadi kita ini sekarang dapat dikatakan sebagai Israel rohani. Kenapa? Karena kita umat pilihan perjanjian baru. Nanti itu penjelasan di lain kesempatan, Bapak Ibu, ya. Tetapi di sini dulu kita bisa melihat kekristenan bukan soal lahiriah, tetapi batiniah. Hal yang lahiriah mendatangkan pujian dari manusia, tetapi yang batiniah itu selalu mendatangkan pujian dari Allah sendiri. Apa sih yang kita kejar? Status lahiriah atau keadaan batiniah? Apa sih yang kita kejar? Pujian dari manusia atau pujian dari Allah? Status lahiriah selalu akan mengattract pengaguman dari manusia. Sekali lagi, status lahiriah selalu mengattract pengaguman dari manusia. Anda orang terhormat, populer, banyak harta, pasti mengattract pengaguman dari manusia. Kalau dalam gereja, orang-orang yang punya jabatan strategis, misalnya saya sebagai pastor, pasti sedikit banyak mengattract pengaguman dari manusia. Tapi itu bahaya, saudara. Bahaya manakala keadaan batin kita tidak sesuai dengan status lahiriah kita. Itu berbahaya. Karena kalau keadaan batin kita tidak sesuai, kita hanya mengattract pengaguman dari manusia, tapi kita tidak pernah dikagumi, dipuji oleh Allah. Itu yang sangat berbahaya. Tapi kalau kita ya, memiliki keadaan batiniah yang bersesuaian dengan Tuhan, maka kita akan mendatangkan pujian dari Allah sendiri. Kadang-kadang keadaan batiniah memang tidak nampak, maka belum tentu mengattract pujian dari manusia. Tapi percayalah, keadaan batiniah yang indah, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mendatangkan pujian dari Allah. Mana yang lebih penting, saudara? Status lahiriah atau keadaan batiniah kita? Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikan kebenaran ini dalam loh hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa di live study yang akan datang. Kalau saudara belum ada tempat ibadah, saudara yang khususnya tinggal di Jakarta Barat dan sekitarnya, saya undang untuk beribadah bersama di Uang Plaza lantai 2 jam 10 pagi, Jalan Panjang, Kafling 17. Ada dari sekolah minggu, ibadah umum, juga ibadah pemuda. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.